Saudara Raka Nicholas Leander, saya nikahkan engkau dengan putri saya, Gea Gracia Amelia, binti Wirga Wirawan, dengan mahar uang 300 juta, emas 500 gram, dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Gea Gracia Amelia, binti Wirga Wirawan, dengan mahar tersebut dan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana para saksi? Sah? Sah, alhamdulillah. Dek. Satu kata itu mampu membuat air mata seorang gadis berjatuhan. Ya, sekarang ini adalah hari pernikahan seorang gadis dengan presdir yang cukup misterius dan terkenal dengan keanehannya. Setelah selesai mengucapkan janji suci dan pemasangan cincin, kedua pengantin yang tidak saling kenal itu segera meninggalkan masjid yang menjadi saksi tempat mereka menyatukan kasih hingga sah menjadi sepasang suami istri. Dengan diiringi bodyguard, ia mengawali mereka ke sebuah gedung mewah yang dihadiri banyak kolega-kolega penting dengan tamu 1000 undangan. Acara pestanya sangat meriah. Lagi-lagi gadis kecil itu merasa hidupnya tak berharga sama sekali. Namun dia berusaha menguatkan hatinya untuk menerima takdir yang sudah membawanya sejauh ini. Tugasnya adalah menjadi istri dan ibu terbaik untuk suami dan anak-anaknya kelak. Gadis itu tidak menyangka riwayat hidupnya berakhir seperti ini. Dinikahi tanpa dasar cinta, tidak saling mengenal tetapi telah terikat oleh janji suci pernikahan. Hidupnya sungguh miris. Bagaimana caranya ia harus berpikir, apakah takdir ini baik atau buruk untuknya? Entahlah, pernikahan ini terjadi berdasarkan perjanjian yang sudah disepakati tanpa sepengetahuannya. Semua mata tertuju padanya, terkagum-kagum dengan kecantikan dan kepolosan perawakan wajahnya yang imut. Lelaki yang berada di sampingnya yang mengenakan tuxedo berwarna navy mahal itu adalah suaminya, pria berusia 30 tahun. Selama ini tidak ada yang tahu seperti apa wajahnya. 2 hari sebelum berlangsungnya pernikahan. Ini tuan, Indra memberikan beberapa map kepada bosnya. Raka menerima map yang diberikan oleh anak buahnya, kemudian dia duduk sembari membuka map yang tadi dia bawa. Aku meminta bayaran kepadamu karena telah menyelamatkan kehidupan kalian yang nyaris gulung tikar. Dengan tegas Raka mengatakan itu. Hal itu membuat pria Parobaya dan seorang lelaki di sampingnya sedikit bingung dengan apa yang dia katakan. Maksud tuan? Tanya Aksa. Map yang ada di tangannya dibuka oleh Raka. Pria itu meminta Wirga untuk membacanya. Baca saja dan cermati dengan baik. Setiap kata dibaca oleh Wirga dan Aksa. Lembaran pertama masih terlihat biasa. Namun ketika membaca lembaran kedua, seketika 2 bola mata yang langsung membulat sempurna. Perjanjian pernikahan tuan, siapa yang akan Anda nikahi tuan? Raka menganggukkan kepalanya. Dia menunjuk tulisan yang ada di kertas itu. Sudah jelas kan? Ucapnya. Maksud tuan mau menikahi adik saya? Tanya Aksa dengan senyum liciknya. Aku meminta bayaran darimu sesuai dengan apa yang aku lakukan. Itu adalah surat perjanjian pernikahanku dengan putri bungsumu. Jelas Raka yang terlihat begitu santai, seperti seorang pria yang tidak mempunyai dosa sama sekali. Baiklah, kami setuju. Tanpa berpikir panjang, Aksa langsung menyetujui kesepakatan itu. Sama halnya dengan Wirga yang tidak pernah membantah keputusan putra sulungnya itu. Kita belum bertanya dengan anak sialan itu, ujar Wirga. Untuk apa bertanya dengannya? Jalankan saja. Daripada presdir bertopeng itu meminta hal yang lain ya. Mobil melaju dengan kecepatan standar menuju ke kediaman Wirga. Setelah selesai acara pernikahan di mansion Wirga. Sungguh kejam kalian menjualku pada pria asing hanya untuk membayar hutang yang tak pernah aku lakukan. Seru wanita muda berparas ayu yang memiliki kulit putih dan rambut panjang bergelombang sambil menangis dan meronta agar anak buah dari pria yang membeli dirinya melepaskannya. Gea tentu tidak terima dijual oleh ayah dan abangnya pada pria asing yang tak ia kenal sama sekali. Anggap saja sebagai kau membalas budi padaku karena aku sudah membesarkanmu setelah orang tua bangka yang tak berguna itu meninggal. Kau harus berterima kasih karena aku masih mau membesarkanmu setelah kepergian kakek kau itu. Jika orang lain, mungkin kau sudah dibuangnya ke pinggir jalan. Sudahlah, jadilah istri yang baik.
Sini lelaki paruh baya yang menjadi ayah dari Gea. Apakah perpisahan mengharukan kalian sudah selesai? Pria berwajah bertopeng yang terlihat sangat sempurna menatap tajam. Ya sudahlah, kita tinggalkan saja dia. Peduli amat dengan rengekannya yang menusuk telinga itu. Yang terpenting perusahaan ayah tidak gulung tikar. Uang sudah kita dapatkan untuk menebus rumah dan membayar hutang judiku. Kita bisa hidup mewah dengan sisa uang ini setelahnya. Ajak anak laki-laki yang tak lain adalah Aksa abang Gea. Brengsek kalian. Gea kini tidak punya tenaga lagi untuk meronta. Dia benar-benar pasrah saat tubuhnya ditarik paksa untuk segera masuk ke dalam mobil. Isak tangis di dalam mobil juga tidak bisa dia tahan. Gea hanya bisa duduk meringkuk menatap keluar jendela dengan tatapan kosong dan cucuran air mata yang tidak bisa dia hentikan. Berhentilah menangis, atau aku akan membunuh kau. Ancam pria bernama Raka Nicholas Leander, seorang prestir yang terkenal dan ternama karena sering mendapatkan banyak penghargaan. Itu akan lebih baik, Tuan. Aku memang ingin mati saat ini, jawab Gea tanpa menoleh pada pria yang duduk di sebelahnya. Usia yang baru menginjak 20 tahun dan hidup bagai seorang budak membuat Gea benar-benar ingin mati menyusul kakeknya. Sejak umur 20 tahun, dia harus menerima perlakuan buruk dari kedua orang tuanya dan saudara-saudaranya. Raka sangat marah mendengar jawaban Gea, bahkan matanya yang merah padam terlihat jelas di balik topengnya. Secepat kilat tangannya menarik kerah baju Gea hingga dia mengaduh kesakitan. Sakit. Rintihan Gea tidak dihiraukan sama sekali. Sudah sangat biasa hal itu terjadi setiap hari saat semua hal yang berjalan tidak sesuai dengan orang tuanya. Mau aku jahit mulut cerewet kau itu. Diam dan menurutlah wanita jalang. Raka melepaskan tangannya dengan kasar hingga kepala Diandra hampir menabrak kursi di depannya. Gea berdecak. Tapi sepertinya aku hanya akan mendapatkan penderitaan baru, ujar Gea. Kemudian sorot matanya kini menatap tajam sosok laki-laki di sisinya yang duduk dengan sangat santai. Semua tergantung dengan sikap kau. Setelah itu tidak ada ucapan sepatah kata pun di dalam mobil. Gea membuka matanya saat merasakan mobil yang dia naiki berhenti. Rasa kantuk langsung hilang ketika mata melihat sebuah mansion yang begitu megah bagi istana. Benar-benar orang kaya bodoh, gumam Gea. Kemudian pintu mobil pun terbuka. Pertama kalinya Gea menginjakkan kakinya di rumah bak istana ini. Suasana dingin dan sejuk mengibaskan rambutnya yang terurai panjang gelombang. Selamat datang Nona muda, sapa para pelayan yang berjajar menyambut kedatangan Gea, sedangkan Raka sudah lebih dulu masuk. Terima kasih semuanya. Gea tersenyum kikuk dan canggung. Aneh rasanya, belum pernah mendapatkan perlakuan spesial seperti ini. Halo novelers semuanya, jangan kemana-mana ya, tetap di channel Mimin, channel Feby Vitaloka. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kali ini kita akan kepada novel yang terbaru. Mimin harap kalian semua jangan ada yang salah sangka lagi dengan Mimin ya. Jangan ada lagi mengatakan hal Mimin yang